Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Juaningsi dengan NPM 10080801970. Program Studi Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Tunggal Prakasa Tbk Plan Cirebon dalam membangun stakeholder relation dengan studi kasus implementasi CSR melalui program Utilahu atau Rumah Tidak Layak Huni. Konteks penelitian ini, persoalan bukan hanya memikirkan kewajiban ekonomi dan hukum saja, tetapi juga perusahaan harus memikirkan stakeholdernya dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, perusahaan bukan hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga perusahaan harus menyadari bahwa operasinya memiliki dampak langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan uji sempurna terhadap dampak sosial ekonomi serta lingkungan sehingga perusahaan dapat meningkatkan efek positif serta dapat mengurangi dampak yang negatif dalam kegiatan perusahaan. Hal inilah yang melatar belakangi bahwasanya perusahaan harus meningkatkan hubungan yang baik dengan semua pihak. Hal ini berkaitan dengan program CSR, yaitu yang merupakan rencana kerja yang harus dimiliki setiap perusahaan. Hal ini sesuai dengan UU PT nomor Surat Edaran nomor 40 tahun 2007 yang menjelaskan bahwasanya setiap perusahaan industri dan perusahaan perlu berperan dalam mendukung kemajuan perkembangan ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Salah satunya yaitu PT Indosemen Tunggal Prakasa ini yang merupakan perusahaan semen terkemuka di Indonesia dengan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berupa pembangunan roti lahu yang sejalan dengan CSR sehingga dinilai berbeda dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya, untuk fokus penelitian saya adalah bagaimana penerapan atau implementasi program CSR dengan konsep filantropik PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk Plan Cirebon melalui program pembangunan rumah tidak layak huni. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk ini dalam menentukan program CSR dengan pembangunan Rutilahu. Yang kedua adalah bagaimana stakeholder mapping yang dilakukan PT Indosemen dalam program Rutilahu. Yang ketiga adalah mengapa PT Indosemen ini membuat program Rutilahu dalam pembangunan stakeholder relation. Tanggal pemikirannya diawali dengan banyaknya roti lahu atau rumah tidak layak huni dengan berbagai kerusakan di desa binaan PT Indosemen. Lalu PT Indosemen dalam departemen CSR dengan program roti lahu yang didukung teori oleh CSR Darwin dan juga stakeholder relation yang didukung oleh Edward Friedman. Selanjutnya untuk setting penelitiannya adalah objek penelitiannya adalah kegiatan program Rutilahu di CSR, subjek penelitiannya adalah Departemen CSR PT Indosemen, narasumbernya adalah Head Officer dari Departemen CSR serta penanggung jawab program Rutilahu dan penerima bantuan CSR. Metodologi penelitian saya adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus implementasi CSR dengan paradigma konstruktivisme, teknik pengumpulan data dalam wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur. Dan uji keabsahan datanya data dari sumber. Hasil penelitiannya adalah PT Indosemen merupakan salah satu produsen semen terbesar dan berkualitas Indonesia, sehingga PT Indosemen ini berkomitmen dalam meneruskan bisnis secara etis dan taat sosial, sehingga membantu usaha peningkatan ekonomi serta turut memperbaiki kehidupan para karyawan serta masyarakat di wilayah operasi. Hal inilah PT Indosemen dengan programnya mengacu pada 5 pilar yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan, dan keamanan dengan sosbudagor, sosial, budaya, agama, dan olahraga. Salah satu pengaplikasian 5 pilar ini yaitu program Rutilahu dengan membuat Rutilahu ini sebagai bentuk kepedulian sosial PT Indosemen yang sejalan dengan CSR. Rutilahu ini bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga hal tersebut bukan hanya memberikan dampak terhadap citra positif perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat berkepanjangan kepada masyarakat. Dalam pembahasan penelitiannya adalah industri ini kadang tertuduh dengan kerusakannya atau mengeksploitasi sumber daya alam, yaitu salah satunya PT Indosemen. Sehingga PT Indosemen memiliki kriteria dalam rumah tidak layak huni dengan kondisi rumah yang permanen atau rusak, sehingga dinding dan atapnya sehingga tidak memiliki dinding yang sesuai dengan rutilahu, dan juga tidak memiliki platform yang sesuai dengan rumah layak huni, sehingga Indosemen memprioritaskan hal-hal tersebut dalam pembangunan program rutilahu ini. PT Indosemen ini berkomunikasi dengan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah, kelurahan dalam menjamin hubungan dengan stakeholdernya, sehingga tujuannya bukan hanya kepentingan perusahaan saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dalam wilayah operasi perusahaan. Dalam pembentukan Rutilahu ini, stakeholder mapping yang dilakukan PT Indosemen ini adalah melakukan uji terhadap evaluasi terlebih dahulu sehingga berperan dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelurahan, dan juga masyarakat. Hal inilah yang awalnya menjadi rumah
tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Ini adalah salah satu dokumentasinya dalam proses pembuatan rutilahu. Selanjutnya dalam kesimpulan penelitian saya adalah PT Indosemen Tunggal Prakasa ini membangun rutilahu bertujuan adalah membantu mendapatkan tempat hunian yang layak dan sehat sehingga kegiatan ini bukan hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tapi juga jauh lebih penting dalam memenuhi kebutuhan papan sehingga CSR ini dinilai sudah dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat pun menerima ganti rugi secara material ataupun dan tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Tilahu ini. Baik, terima kasih dengan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.